Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya dan hukum Newton. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi prinsipnya yang menyebabkan benda bergerak itu karena adanya gaya, baik berupa tarikan ataupun dorongan. Pengaruh gaya pada benda, jadi beberapa hal terjadi pada suatu benda karena adanya pengaruh gaya. Misalnya saja yang pertama ada benda diam jadi bergerak. Yang kedua dengan adanya gaya, benda bergerak bisa jadi diam. Kemudian benda pun bisa berubah arah karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang ketiga, benda berubah kecepatannya. Yang kelima, benda bisa berubah bentuk karena ada gaya yang mengenai benda tersebut. Satuan dan alat ukur. Satuan besaran gaya dalam SI adalah Newton dan biasa disingkat dengan huruf N. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda yang masanya 1 kg. Selain Newton, ada juga besaran lain tentang gaya yaitu 1 dynamo. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dynamo. Besarnya gaya dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yaitu neraca pegat. Ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya suatu gaya pada benda. Vektor dan resultan gaya. Seperti kita tahu, gaya merupakan besaran vektor. Dan penggambaran gaya seperti anak panah atau gaya digambarkan seperti anak panah, di mana panjang anak panah sama dengan besarnya gaya dan arah anak panahnya sama dengan arah gaya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan resultan gaya? Resultan gaya adalah penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Rumusnya Fr sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus dan seterusnya plus Fn, di mana Fr adalah resultan gaya dan Fn adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya yang arahnya ke kanan dan ke atas diberi tanda plus, sedangkan gaya yang arahnya ke kiri dan ke bawah diberi tanda min atau negatif. Jadi ini adalah prinsip dalam penjumlahan gaya. Gaya yang arahnya ke kanan dan ke atas diberi tanda positif, sedangkan gaya yang arahnya ke kiri dan ke bawah diberi tanda negatif. Contoh, tentukanlah resultan gaya berikut. Yang A, kita lihat gambarnya, Fr sama dengan F1 min S2. Pembahasannya diperoleh Fr sama dengan F1 min S2. Nah kita lihat F1 nya arahnya ke kanan, maka 5N dikurangi 10N karena N yang kedua ini F2, 10 Newtonnya ke arah kiri, maka diperoleh min 5 Newton. Tanda negatif ini bukan menunjukkan nilai suatu gaya, tapi menunjukkan arah gaya. Nilai gayanya tetap 5 Newton atau resultan gayanya adalah 5 Newton, arahnya ke kiri. Yang B, kita lihat gaya yang searah, itu ada F1 plus F2 atau 4 Newton ditambah 6 Newton. Sedangkan gaya yang berlawanan arah yaitu yang ke arah kiri yaitu 8 Newton, maka diperoleh resultan gaya sama dengan F1 plus F2 min F3 atau 4 Newton ditambah 6 Newton dikurangi 8 Newton. Hasilnya adalah 2 Newton. Maksudnya apa 2 Newton? Di sini tidak ada tanda negatifnya, berarti ini artinya besarnya resultan gaya adalah 2 Newton ke arah kanan. Selanjutnya macam-macam gaya. Gaya dibedakan menjadi dua. Ada gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya. Kemudian yang kedua, ada gaya tak sentuh.
gaya yang bekerja pada benda tanpa menyentuh benda tersebut. Nah, gaya sentuh dibedakan menjadi 3, ada gaya gesek, gaya pegas, gaya otot. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan benda-benda. Gaya pegas muncul karena pegas dapat memampat dan merenggang sehingga bentuknya kembali ke semula. Kemudian ada gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi antara otot dengan rangka tubuh. Contohnya ketika orang mengangkat meja dan lain sebagainya. Sedangkan gaya tak sentuh ada 3 gaya magnet. Yang pertama adalah gaya magnet. Gaya pada magnet yang dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kedua ada gaya gravitasi atau gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat di permukaannya. Kemudian ada gaya listrik statis. Gaya atau kekuatan yang dimiliki oleh benda-benda yang bermuatan listrik sehingga dapat menarik benda di sekitarnya. Kita akan membahas gaya gesek dan gaya berat. Yang pertama gaya gesek. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua benda saling bersinggungan. Kita lihat di sini ada gambar seorang anak sedang mendorong meja. Ini arah dorongannya ke arah kanan. Jadi anak ini melakukan gaya terhadap meja, yaitu gaya dorong ke arah kanan. Maka gaya geseknya akan berlawanan arah dengan gaya dorong anak, yaitu ke arah kiri. Macam-macam gaya gesek. Gaya gesek dibedakan menjadi 2, ada gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek kinetis? Adalah gaya gesekan antara benda dengan lantai saat benda bergerak. Nilai gaya gesek kinetis selalu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum atau FK lebih kecil dari Fs maksimum. Sedangkan gaya gesek statis adalah gesekan antara benda dengan lantai saat benda belum bergerak. Nilainya sama dengan gaya penariknya, tapi arahnya berlawanan. Lambangnya Fs dan nilainya 0 sampai maksimum atau Fs maksimum. Gaya gesek dibedakan menjadi 2, ada gaya gesek yang menguntungkan dan gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan misalnya gaya gesek ke lantai atau tanah dengan orang yang berjalan sehingga kita ketika berjalan akan mantap langkahnya tidak terpeleset. Kemudian gaya gesek pada rem kendaraan. Adanya gesekan antara karet rem dan roda kendaraan dapat mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraan. Gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan raya membuat mobil dapat berjalan dengan baik. Apa masih ada contoh lagi? Masih banyak sekali nih contoh dari gaya gesek yang menguntungkan. Misalnya amplas, itu amplas yang digesekkan ke kayu, kayunya menjadi halus. Kemudian setrika yang digosokkan ke kain, kainnya menjadi lebih licin dan seterusnya. Gaya gesekan antara gergaji dengan kayu. Dengan adanya gesekan dengan gergaji dan kayu, maka kayu bisa potong atau bisa memutuskan kayu, membagi kayu. Gaya gesek yang merugikan. Selanjutnya ada gaya gesekan yang merugikan, misalnya gesekan antara ban mobil dengan jalan, menyebabkan ban mobil cepat aus. Gesekan pada bagian dalam mesin mobil atau motor dapat menimbulkan panas yang berlebihan, sehingga gesekan ini menyebabkan mesin cepat rusak. Untuk mengatasinya, mobil diberi oli untuk mengurangi gesekan. Gesekan gir dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan dapat menyebabkan aus atau rusak. Usaha untuk menguranginya bisa dilakukan dengan memberikan oli atau pelumas. Atau ada lagi yang lain, misalnya gesekan sepatu dengan tanah, maka menyebabkan sepatu kita semakin lama akan semakin tipis dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah gaya berat. Nah, ketika kita berbicara tentang gaya berat, ada konsep yang sedikit membingungkan atau ada 2 hal yang kadang disamakan. Padahal jelas-jelas kedua hal tersebut adalah berbeda. Yaitu apa? Massa benda dan berat benda. Jadi, massa secara definisi merupakan jumlah materi dalam sebuah benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati, terlepas dari volume atau gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan berat adalah ukuran gaya gravitasi
yang bekerja pada benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Ditinjau dari efek dari gravitasinya, massa itu selalu konstan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan berat benda tergantung pada gravitasi di tempat itu. Satuan ukuran, massa satuannya kilogram, sedangkan berat dinyatakan dalam Newton. Neraca yang digunakan untuk pengukuran, massa diukur dengan menggunakan neraca dua lengan, neraca Oahu, neraca tuas atau timbangan elektronik, sedangkan berat diukur dengan menggunakan neraca tegas. Kemudian dari tipe besarannya, massa merupakan besaran skalar, sedangkan berat merupakan besaran vektor. Massa merupakan besaran skalar dan juga besaran pokok, sedangkan berat merupakan besaran turunan dan juga besaran vektor. Berat adalah besaran yang menunjukkan ukuran percepatan gravitasi yang mempengaruhi massa benda. Berat suatu benda dapat berubah-ubah tergantung pada percepatan gravitasi di lingkungan benda tersebut. Misalnya, berat suatu benda di bumi akan berbeda dengan berat benda di bulan. Kenapa bisa seperti itu? Karena percepatan gravitasi bumi dan percepatan gravitasi bulan berbeda. Berat benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi, yaitu W sama dengan M kali G, di mana G adalah percepatan gravitasi dalam Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat, M adalah massa benda dalam kilogram, W-nya adalah berat benda dalam Newton. Hukum Newton. Yang pertama kita mengenal ada hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, benda itu akan diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Rumusnya sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton juga sering dikenal sebagai hukum kelembaman karena sifat dari sebuah benda yang cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Contoh, Anda akan terdorong ke depan ketika mobil yang sedang dikendarai berhenti mendadak. Mobil berhenti tapi badan tetap bergerak ke arah dengan mobil. Atau contohnya ini ada dua buah mobil yang di atas satu mobilnya ada benda. Ada beban di atasnya, ketika terjadi tabrakan maka bendanya akan meluncur ke depan. Kenapa meluncur ke depan? Karena benda ini berusaha mempertahankan kedudukannya atau punya sifat kelembaman. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya. Rumus A sama dengan F dibagi M atau F sama dengan M dikali A. Dengan M adalah massa benda dalam kilogram, A percepatan dalam meter per sekon kuadrat, dan F gaya dalam Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Contoh, perhatikan gambar ini. Ini adalah dua mobil-mobilan, yang satu mobil pertama tanpa muatan, mobil kedua dengan muatan penuh. Jika dua mobil-mobilan diberi gaya yang sama, maka yang terjadi adalah percepatan mobil ke satu akan lebih besar daripada mobil kedua. Sedangkan jika percepatan kedua mobil sama, maka gaya yang diperlukan untuk menarik mobil kedua akan lebih besar daripada gaya yang diperlukan untuk mobil ke satu. Contoh soal, jika suatu benda bermassa 500 gram diberi gaya sebesar 6 Newton, maka berapakah percepatan benda tersebut? Pembahasannya diketahui M sama dengan 500 gram atau 0,5 kg, F 6 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatan atau A. F sama dengan M kali A, sehingga A sama dengan F per M atau 6 Newton dibagi 0,5 kg sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Jika sebuah benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama.
Hukum 3 Newton ini sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, roket yang terdorong ke atas akibat semburan gas ke bawah. Kemudian peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arahnya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Ada contoh-contoh lain seperti misalnya pada burung yang terbang, kemudian pada gurita, dan pada orang yang mendayung. Ini adalah contoh hukum 3 Newton. Selanjutnya sudah selesai kita membahas tentang gaya dan hukum Newton. Di akhir kita akan melihat uji kompetensinya. Di sini ada 5 buah soal. Jawablah pertanyaan ini dengan jelas dan tepat. Silakan ini kamu kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan setelah kamu menyelesaikan tugas ini. Terima kasih untuk perhatian dari kalian. Hari ini kita selesai membahas tentang gaya dan hukum Newton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.